Halo teman-teman semua, selamat malam. Ini lanjutan yang tadi. Karena sebagaimana saya sampaikan kemarin, ya, malam ini saya tidak bisa bikin live dan mungkin beberapa malam ke depan juga begitu, karena sedang menggarap sebuah proyek rahasia, teman-teman. Dan saya putuskan proyeknya akan saya eksekusi, ya, dengan beberapa pertimbangan, dengan beberapa beberapa pertimbangan, maka proyeknya saya putuskan untuk dieksekusi. Besar kemungkinan dieksekusinya nanti setelah Lebaran Haji, teman-teman. Setelah Lebaran Haji, jadi berarti setelah tanggal hari tasyrik sih, hari tasyrik tanggal 13 Zulhijjah, ya kan? Setelah tanggal 13 Zulhijjah kebetul kemungkinan. Soalnya kalau besok nggak mungkin, Kamis juga nggak mungkin. Jadi kemungkinan sih dia lihat nanti lah. Kalau yang lebih memungkinkan sih setelah Idul Adha baru kita akan eksekusi, karena time's running fast. Waktu itu jalannya cepet banget, teman-teman. Jadi ya saya juga nggak kepengen sampai harus menunda-nunda. Apalagi ini adalah proyek yang bukan sembarangan lah. Intinya itu. Intinya proyeknya bukan sembarang proyek gitu. Ya, tapi harus saya akui karena proyeknya di luar nalar, di luar dari yang saya inginkan, maka jadinya ya saya harus berhati-hati juga dalam mengambil. Oh, ada spur vegan ya. Sana banjir, kegenang. Di sana banjir kan, kegenang. Tahu dah masih kegenang apa enggak? Saya ngeri ada kereta tiba-tiba lewat. Oh ya, tuh. Habis kereta lewat aja deh. Saya sekalian hunting deh. Kita mundur dulu. Sana kegenang masalahnya. Gak tahu udah surut apa belum. Tuh lihat tuh. JR 205 Tanah Abang. Jatuh. 20595. Alokasinya dia depo mana tuh? Depo Bukit Duri apa Bogor tuh? Biasanya udah surut, alhamdulillah. Soalnya tadi di sini masih kegenang. Kayak tadi kenapa saya lewat situ? Jadi JR 205 yang bekas Saikyo atau Yokohama, dan itu biasanya berada di bawah alokasi depo, kalau nggak Bogor, Bukit Duri, teman-teman. Yang Nambu juga alokasinya kalau nggak di bawah depo Bukit Duri, depo Depok. Kalau yang Nambu ya, yang bekas Nambu. Kalau yang Saikyo biasanya di bawah Bukit Duri atau Bogor. Kalau yang Nambu biasanya di bawah. Kalau nggak Depok, Bukit Duri, gitu. Kalau yang Musashino, umumnya dia berada di bawah Depo Depok. Nah,
hari Ahad kemarin tanggal 1 Juni 2025 KRL baru yang dari Tiongkok yang CRRC yang nomenklaturnya CLI 125 itu sudah mulai beroperasi, teman-teman. Sudah mulai resmi beroperasi. Dan KRL CRRC CLI 125 itu dia berada di bawah Depo Depok, teman-teman. Dia berada di bawah perawatan Depo Depok. Jadi dia ditaruh di lahan yang tadinya dipakai oleh KRL bekas Jepang yang kemarin baru di Anspur. Ya, salah satunya adalah JR203 yang 2 atau Mato 52. Yaitu baru di Anspur dari Depo Depok untuk mengakomodir KRL yang masih aktif maupun KRL baru yang didatangkan dari Tiongkok maupun dari Madiun Inka, yaitu EA207 yang sampai sekarang belum beroperasi. Jadi total PT KRL Komuter Line Indonesia atau KAI Komuter ada 24 armada baru untuk Jabodetabek Lin Jakarta Jabar Banten. Karena bukan hanya sekedar Jabodetabek aja. Makanya saya bilang Lin Jakarta Jabar Banten. Yaitu 8 dari CRRC, 3 sudah beroperasi, 2 di lintas Jakarta Kota, Depok, Bogor, 1 di lintas Cikarang, Bekasi, Loop Line. Ini ada kereta lagi. Full trip Tanah Abang, Rangkas Bitung. JR205 10 SF. Nah, kalau KRL CRRC CLI 125 dan Inka EA207 kayaknya belum memungkinkan untuk dibawa ke sini, ke lintas Tanah Abang, Serpong, Rangkas Bitung. Kenapa? Karena peronnya belum support untuk KRL 12 kereta. Karena kan KRL CRRC CLI 125 dan KRL Inka J-Track EA207 itu dia transformasinya 12 SF, 12 gerbong, 12 kereta. Defaultnya 12 kereta. Nah, Lins ini belum support untuk itu. Semua peronnya kecuali stasiun Tanah Abang ya, itu masih 10 kereta supportnya. Maksimal SF10, bukan SF12. Tapi tidak menutup kemungkinan stasiun-stasiun yang di sini nanti akan di-upgrade jadi peronnya untuk menampung SF12 gitu. Bukan tidak mungkin ya. Bukan tidak mungkin, tapi bukan tidak mungkin ya, akan di-upgrade jadi untuk menampung SF12 gitu. Tapi tapi masih panjang lah perjalanannya untuk menuju ke sana. Karena memang gini teman-teman, kita harus akui Lins ini, Lins yang hijau Tanah Abang, Serpong, Parung Panjang, Rangkas Bitung ini penggunanya banyak teman-teman. Para pengelaju yang kerja di Jakarta, baik itu yang tinggal di
di daerah Juramanggu, daerah Serpong, daerah Sudimara dan sekitar stasiun Sudimara, daerah Serpong, BSD ya, sampai ke Rangkas itu memang banyak yang kerja di Jakarta gitu. Nah, daripada repot-repot bawa mobil macet ya kan, ya udah, jadi mereka paling praktisnya adalah dengan menggunakan KRL gitu. Meskipun baru-baru ini bus Transjakarta meluncurkan rute Trans Jabodetabek ke Alam Sutra dari Blok M. Nggak, lumayan. Soalnya Alam Sutra itu terbilang jauh dari stasiun KRL. Stasiun KRL atau stasiun kereta api yang melayani Alam Sutra yang paling realistis itu adalah stasiun Serpong, teman-teman. Stasiun Serpong itu udah paling realistis tuh. Udah paling realistis untuk warga Alam Sutra untuk naik kereta api. Ini full trip Tanah Abang. Jam segini biasanya kalau nggak pemberangkatan Rangkas, ini pemberangkatan dari Parung Panjang. Nah, biasanya kalau KRL yang udah selesai jam dinas di rute sini, itu biasanya stabling. Parkir di, kalau ya full trip ke Rangkas Bitung ya parkirnya di sana. Parkirnya di Rangkas Bitung. Kalau yang paling akhir banget itu ke Parung Panjang. Nah, dia parkirnya di sana, di Parung Panjang. Dia nggak pulang ke depo. Karena jaraknya kan jauh itu. Stasiun Parung Panjang atau stasiun Rangkas Bitung maupun stasiun Serpong. Karena ada beberapa kereta yang stabling juga di sana, di Serpong sesudah jam dinas ya. Itu kan jauh jaraknya. Jaraknya jauh dari Depo Bogor, Depo Bukit Duri, Depo Depok, jauh. Jadi dia stabling di sana. Nah, yang ke Bekasi atau Cikarang juga sama. Dia begitu jam terakhir dinas, dia juga stabling di stasiun Bekasi. Ada deponya juga. Ada depo KRL Bekasi. Ada juga stabling juga di Cikarang. Karena jarak tempuh dari stasiun Cikarang ke depo, baik depo Bogor, depo Bukit Duri atau depo Depok, lumayan jauh. Jadi paling realistis ya stabling, parkir di situ. Gitu. Nah, teman-teman ya balik ke cerita yang tadi ya, teman-teman. Jadi ini perlu pengertian bersama ya. Jadi Jepang itu not closing its doors on immigration. Tidak menutup pintu imigrasi. Enggak, teman-teman. Cuman Jepang itu dia itu mengambil pendekatan yang agak cautious immigration. Ya. Kasusnya tuh berhati-hati dalam membuka keran imigrasi. Soalnya ya memang pengalaman Jepang yang dulu begitu tertutup itu masih membekas di kalangan generasi tua. Tapi di generasi muda Jepang, mereka lebih open mind, lebih terbuka dan lebih kayak menganggap immigration is a necessity for Japan, at least for now.
Kenapa tadi saya bilang imigrasi itu adalah solusi jangka pendek sebenarnya untuk mengkurangkan defisit ketenaga kerjaan di Jepang. Karena imigrasi tapi tanpa ada perbaikan di dalam Jepangnya sendiri tetap aja nggak menarik. Karena sekali lagi teman-teman, kenapa Jepang sangat membutuhkan apa-apa tuh bukti keuangan, bukti finansial kita lah, bukti kemampuan finansial kita atau proof of financial abilities. Jawabannya satu, karena di Jepang itu semuanya mahal. Everything in Japan is expensive, almost expensive, gitu loh. Semua hal di Jepang itu mahal, teman-teman. Untuk ukuran orang Indonesia aja mahal. Ya, sembako di Jepang itu hitungannya udah mahal banget. Apalagi kalau cuma sekedar tarif naik KRL. Apalagi di Tokyo. Itu hitungannya udah mahal. Kalau udah dekat 100.000, bahkan 100.000 kecil ya, itu udah mahal ukurannya. Apalagi naik bus kota. Naik bus kota kayak Toei bus itu di Tokyo, itu hitungannya juga udah mahal, teman-teman. Jadi kenapa Jepang itu sangat apapun itu membutuhkan bukti data kemampuan finansial atau kemampuan keuangan kita, ya karena di Jepang itu semuanya mahal. Dan APBN Jepang itu mengalami defisit terus-menerus. Gitu. Defisit gak pernah surplus gitu lah. Karena ekonomi Jepang itu masih broke and broke. Bahkan tadi dipapar oleh Financial Times atau FT, Jepang itu bukan lagi negara dengan ekonomi terbesar ketiga di dunia. Sudah diambil alih posisinya oleh Jerman. Bahkan Jepang kemungkinan besar disusul oleh India sebagai negara dengan ekonomi terbesar keempat di dunia. Karena ekonominya Jepang itu nyusut terus. Nyusut dan nyusut, nggak pernah naik ekonominya. Jadi ya begitulah. Itu berpengaruh kepada hampir semua aspek kehidupan di sana. Bukan, nah apalagi Jepang kemarin diguncang oleh slush fund scandal. Slush fund scandal atau skandal penyalahgunaan dana yang dimana menyeret partai berkuasa Jiminto atau Jiminto, Partai Demokrasi Liberal Demokratik Jepang ya, yang membuat mereka kehilangan mayoritas kursi di DPR Jepang. Kehilangan mayoritas. Sekarang ini pemerintahan Jiminto atau LDP Jepang itu adalah pemerintahan minoritas. Bangun koalisi dengan Komeito. Kenapa? Karena partai-partai yang sealiansi, yang seplatform, seposisi politik dengan Jiminto memilih tidak mau berkoalisi dengan koalisi LDP Komeito. Mereka ada di barisan oposisi bersama CDP, Riken Minshito, Partai Demokrasi Konstitusional, Constitutional Democratic Party. Gitu. Mereka nggak mau berkoalisi, gitu. Itu karena ya publik juga khawatir kalau koalisi partai terlalu banyak atau super majority di DPR macam zaman AB dulu
ya. Nanti malah lari ke kebijakan-kebijakan yang takutnya malah bikin rugi gitu. Malah bikin rugi gitu. Jadi kemarin yang Abenomics itu ternyata belum terlalu efektif untuk menggenjot ekonomi Jepang. Padahal Shinzo Abe itu menjabat Perdana Menteri Jepang dalam waktu yang cukup lama loh, 8 tahun. 8 tahun berturut-turut dari 2012 sampai 2020. Lama banget. Jadi Shinzo Abe itu mundur bukan karena ada tekanan seperti yang dialami oleh Yoshihide Suga dan Fumio Kishida gitu loh, tapi lebih karena alasan kesehatan gitu. Jadi memang teman-teman ya, kalau saya boleh jujur dari sudut pandang saya sebagai outsider yang bakal pindah ke Jepang suatu hari nanti ya, saya sangat-sangat berharap ya Jepang itu mau membuka diri terhadap imigrasi. Dulu negara-negara yang reluctant nerima imigran ya, seperti Jerman, mulai membuka keran imigrasi, bahkan memperingkas mereka yang kepengen jadi warga negara Jerman. Dari yang tadinya wajib tinggal di Jerman selama 8 tahun, dinaturalisasi, diringkas menjadi 5 tahun kalau saya tidak salah. Diringkas menjadi 5 tahun. Itu. Korea Selatan yang juga mulai membuka diri untuk imigrasi, dan hari ini kebetulan mereka sedang menggelar pilpres ya, usai pemecatan Yoon Suk Yeol dari kursi presiden. Kita nggak tahu apakah siapa yang kepilih jadi presiden, apakah kandidat kuat Lee Jae-myung dari Partai Demokrat atau kandidat dari Partai People Power yang konservatif, atau ada kandidat dari partai lain. Kita belum tahu sampai saat ini. Udah jam 9 malam di Seoul ya. Udah hampir jam 10 malam di Seoul. Nggak tahu penghitungannya udah selesai apa belum. Tapi biasanya keluarnya cepet sih. Biasanya keluarnya cepet ya. Dan kalau ditanya siapa yang saya dukung, ya kalau kandidat kuatnya adalah dari Demokrat, dari Partai Demokratik, Lee Jae-myung, yang udah mencoba berkali-kali nyalon presiden tapi fail ya. Yang di tahun 2022 Lee Jae-myung itu capres dari Partai Demokratik yang maju menggantikan Moon Jae-in karena sudah term limit ya. Tapi kalah oleh Yoon Suk Yeol yang kemudian diberhentikan oleh MK-nya Korsel, Mahkamah Konstitusi. MK-nya karena masalah penyalahgunaan jabatan. Ya, jadi terpaksa harus diadakan pilpres. Gitu. Korea Selatan juga sudah perlahan membuka keran imigrasi karena Korea Selatan juga memiliki problem yang sama dengan Jepang. Aging population. Populasinya mulai menua. Gitu. Nah, Jepang ini yang masih kayak reluctant atau hesitant untuk menerima imigrasi karena ya itu solusi jangka pendek ya, bukan solusi jangka panjang.
Kalau solusi jangka panjangnya gini, imigrasi plus ada beberapa perbaikan kebijakan di Jepang. Satu, ya, bagaimana Jepang itu mulai mensubsidi beberapa hal-hal yang sifatnya pivotal. Yang kedua, masalah yang di point out oleh Debito Arudo, yaitu masalah diskriminasi. Itu masalah diskriminasi SARA di Jepang itu tinggi banget. Jadi mau tidak mau, ya PR-nya Jepang itu adalah menghapus diskriminasi seperti ini lewat apa? Lewat pendidikan. Itu PR-nya. Intinya yang ketiga adalah Jepang harus mau membuka diri terhadap global secara menyeluruh dan tidak lagi bersenofobia seperti sekarang ini gitu. Dan yang paling penting yang keempat adalah ada perbaikan dalam beberapa sistem, seperti sistem kehakimannya yang mungkin disorot oleh Carlos Ghosn, ya, mantan CEO Nissan dan Chairman Mitsubishi, yang dimana sistem judiciary di Jepang ini kayaknya harus benar-benar diperbaiki agar lebih fair lagi ke depannya. Oke, sekian teman-teman, sudah sampai rumah. Terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu lagi di video yang akan datang.